Shalom, hari ini dalam program Roti Hidup, episode yang saya akan buat artinya setiap manusia perlu firman Allah. Karena Tuhan berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari lidah bibir Allah. Maka hari ini roti hidup atau firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah temanya pengusiran roh-roh jahat. Yang menjadi pertanyaan, apakah perlu doa pengusiran roh-roh jahat? Kita lihat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Identik pelayanan Tuhan Yesus selalu menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Itulah identik pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan mujizat. Juga pelayanan para rasul. Kalau kita melihat 12 rasul waktu melayani diajari oleh Tuhan Yesus, yaitu pertama ketika mereka melayani, Tuhan memberikan kuasa. Alkitab mencatat di sini bahwa kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat. Bahkan mereka diutus, pengutusan. Selain mereka memberitakan Injil, mereka diutus untuk melakukan pelayanan mujizat, yaitu pengusiran roh-roh jahat. Diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Betapa pentingnya pelayanan ini. Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan membuat permusuhan kekal antara manusia dan ular itu dalam kitab Kejadian. Jadi dalam ayat ini kita tahu bahwa penting untuk mengusir roh-roh jahat bagi mereka yang terikat kuasa kegelapan. Inilah pelayanan garis depan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita lanjut dalam Markus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, perhatikan. Yang pertama, orang yang mau dibebaskan dari kuasa kegelapan, syaratnya harus bertobat. Harus meninggalkan dosa. Karena kalau kita usir setan dari orang yang tidak bertobat, itu adalah pelayanan yang sia-sia. Firman Tuhan berkata roh jahat itu dapat pergi dan dia pergi ke tempat yang sunyi. Lalu dia melihat rumah itu kosong, tidak ada penjaganya, tidak ada Roh Kudus. Dia dapat kembali membawa 7 roh lebih jahat. Maka manusia itu keadaannya dapat menjadi lebih buruk. Maka itu perlu namanya pertobatan, saudara. Harus bertobat. Jadi perhatikan, bertobat itu artinya kita mau meninggalkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kita mau melepaskan jimat-jimat, kita mau melepaskan segala kuasa kegelapan, pesugihan, penyembahan kepada arwah-arwah dunia orang mati yang tadinya suka pergi ke tempat keramat-keramat. Nah, itu semua harus ditinggalkan, saudara, yaitu supaya kita dibebaskan dari kuasa okultisme yang mengikat, ya. Hasilnya Alkitab mencatat Tuhan memberi kuasa dan mereka mengusir banyak setan. Nah, inilah, saudara, adalah bukti bahwa pengusiran roh-roh jahat ini adalah identik pelayanan wajib bagi gereja Tuhan, wajib bagi hamba-hamba Tuhan, ya. Maka itu dikatakan banyak setan diusir dan juga kesembuhan terjadi melalui doa sarana minyak urapan. Maka mereka yang didoakan menjadi sembuh. Saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab mencatat setan-setan ini dapat mempengaruhi manusia sehingga manusia dapat dirasuk oleh setan-setan dan menderita secara jasmani dan rohani, bahkan secara emosional. Alkitab mencatat dalam Matius 9 ayat 32 sampai 34, ada yang menjadi bisu karena kerasukan setan. Alkitab mencatat dalam Markus 9 ayat 25, ada yang menderita penyakit ayan, seorang anak kecil, karena kerasukan setan. Lalu Alkitab mencatat dalam Matius 12 ayat 22, ada yang buta dan bisu karena kerasukan setan. Maka itu Yesus mengusir dari orang-orang demikian. Roh-roh jahat ini yang membuat engkau roh yang membuat bisu tuli, engkau roh yang membuat buta dan bisu.
dan menjadi sembuh. Berarti betapa setan itu membuat manusia menderita. Bahkan Alkitab mencatat dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20, ada yang menjadi gila, digerasa, artinya berpenyakit jiwa akibat kerasukan roh-roh jahat. Dikatakan kami legion, artinya begitu banyak roh-roh jahat yang merasuk orang ini sampai menjadi gila. Nah, saudara, bahkan dalam Lukas 13 ayat 11 dikatakan ada yang menjadi bungkuk. Nah, sampai tidak dapat berdiri tegak ibu-ibu itu. Nah, itu karena kerasukan setan atau menggendong roh jahat di belakang. Dan ketika Yesus menghardik, dikatakan spirit of infirmity, roh kelemahan, keluar. Karena itu orang, saudara bisa lihat di desa-desa, ada orang yang jalannya bungkuk seperti itu, orang-orang tua itu menggendong roh jahat di alam roh. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ini semua akibat penindasan roh-roh jahat. Saudara yang ingin pelayanan pengusiran roh-roh jahat, bisa lihat di layar gereja kita di GBI Artisi Glodok, lantai 8 Faith Hotel, setiap hari Minggu jam 10. Setelah itu ada konseling doa pengusiran roh-roh jahat, dan juga ada hari Kamis. Nah, ibadah jam 6:30 malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.